Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, siapa yang mengatakan bahwa salat subuh pada waktunya adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan? Pada dasarnya, menjaga salat subuh kita secara berjamaah tepat pada waktunya adalah amalan yang insya Allah sangat mungkin untuk dilakukan, sangat mungkin untuk dikerjakan secara konsisten bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah. Ketika mengerjakan salat subuh tepat pada waktunya telah menjadi sebuah kebiasaan di dalam hidup kita, maka dia akan menjadi suluk, dia akan menjadi perilaku dalam hidup kita, di mana kita akan sampai pada level tidak akan sanggup untuk meninggalkannya atau mengubah perilaku itu, yaitu perilaku menjaga komitmen untuk mengerjakan salat subuh pada waktunya. Karena itu salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kemampuan untuk membentuk perilaku itu melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Seperti kata pepatah dalam bahasa Indonesia, Allah bisa karena biasa. Sesuatu menjadi jauh lebih ringan ketika dia telah menjadi kebiasaan. Meskipun untuk menjadi sebuah kebiasaan, maka dibutuhkan sebuah proses, sebuah upaya yang relatif berbeda antara satu dengan yang lain. Ada di antara kita yang mungkin tidak memerlukan waktu yang lama, tetapi ada pula yang lain yang mungkin relatif membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang lainnya. Tetapi terlepas dari lama atau tidaknya proses untuk membentuk kebiasaan itu, pada akhirnya kita semua insya Allah dengan tekad yang kuat, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan berikan hidayah kepada kita agar kemudian kebaikan-kebaikan itu menjadi tabiat, menjadi perilaku dalam kehidupan kita. Termasuk diantaranya menjaga salat subuh kita tepat pada waktunya. Salah satu kebahagiaan yang tertinggi, yang terbesar yang akan kita rasakan sebagai seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan perintahnya, untuk menjauhi larangannya. Kita tidak bisa memungkiri, kita tidak mungkin bisa berlepas diri dari ketetapan Allah itu, dari sunnatullah itu, bahwa kita manusia, format penciptaan kita sudah dibuat sedemikian rupa bahwa kita tidak akan bahagia, kita tidak akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali dengan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tunduk patuh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada poin utama dari pembicaraan kita kali ini, yaitu tentang pentingnya usaha kita untuk berusaha menjadikan salat subuh tepat pada waktunya sebagai perilaku dalam kehidupan kita. Barangkali Anda sudah mengikuti penjelasan sebelumnya tentang mengapa kita perlu menjaga salat subuh ini. Kita sudah mengulas sedikit banyaknya sejumlah
keistimewaan-keistimewaan dahsyat yang Allah siapkan di balik sholat subuh ini. Maka kalau kita sadar betapa besarnya limpahan balasan Allah Subhanahu wa taala, tentang betapa besarnya nikmat yang akan kita dapatkan ketika kita menunaikan ibadah sholat subuh ini tepat pada waktunya, maka seharusnya kita kemudian terdorong untuk mengkondisikan kehidupan kita, mengkondisikan waktu kita agar kemudian semuanya mendukung usaha kita untuk bangun tepat pada waktunya. Kita tanamkan dalam benak kita bahwa saya tidak mungkin mengerjakan sholat kecuali di masjid. Saya tidak mungkin mengerjakan sholat subuh kecuali pada waktunya. Karena itu yang menjadi cita-cita kita, karena itu yang menjadi obsesi kita, maka segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan cita-cita itu, sholat subuh berjamaah di masjid, itu harus kita korbankan. Maka kita mengorbankan waktu begadang kita bersama teman-teman kita, waktu begadang kita di depan layar televisi, atau kalau sekarang mungkin di depan layar gadget kita. Kita berusaha untuk tidur secepat mungkin, kita tidur sedini mungkin, agar kemudian kita bisa bangun tepat pada waktunya, atau bahkan mungkin sebelum waktunya kita menunaikan ibadah salat subuh. Dan ini sesungguhnya sesuatu yang mudah. Ya, kalau Anda punya pengalaman mengikuti ujian apapun itu, mungkin ujian penerimaan sekolah, ujian penerimaan perkuliahan, ujian penerimaan sebagai pegawai atau sebagai karyawan, maka Anda akan mengatur. Ya, kalau ujiannya misalnya besok, maka Anda akan mengatur waktu Anda hari ini, Anda setting sedemikian rupa agar kemudian mendukung usaha Anda datang tepat pada waktunya, bahkan mungkin datang sebelum waktu ujian itu dilaksanakan pada keesokan hari. Anda akan berpesan kepada orang tua Anda, tolong ayah, ibu bangunkan saya jam sekian. Anda akan menyetel alarm Anda akan berpesan kepada mungkin saudara-saudara Anda akan tidur lebih cepat, Anda akan menyiapkan makanan ya, untuk sarapan agar kemudian besok tidak perlu terkendala lagi dengan alasan sarapan. Nah, begitulah seharusnya yang kita lakukan dengan usaha kita untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Maka kalau ini menjadi obsesi kita, ini menjadi cita-cita kita, maka settingan-settingan untuk mendukung keberhasilan kita mengerjakan sholat subuh secara berjamaah itu insya Allah akan mengikut. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Ibnu Khafif Al-Maliki rahimahullah. Ibnu Khafif Al-Maliki rahimahullah ini pernah pada satu ketika mengalami rasa sakit yang sangat mengganggu pada salah satu bagian dari jari-jarinya, sehingga sebegitu parahnya sakit itu, sehingga kalau rasa sakit itu datang, rasa sakit itu sampai membuat beliau rahimahullahu ta'ala tidak bisa melakukan gerakan apapun, tidak bisa menggerakkan, tidak bisa bergerak ya, dari tempatnya. Sehingga dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sakit seperti itu, beliau rahimahullahu ta'ala tetap memiliki obsesi dan keinginan yang begitu kuat untuk mengerjakan sholat di masjid. Sehingga dikisahkan bahwa kalau azan berkumandang, maka beliau akan meminta untuk dipanggul atau digendong oleh seseorang untuk berangkat ke masjid. Maka ada yang berkata kepada beliau, "Lau khaffafta ala nafsik." Lau khaffafta ala nafsik.
Seandainya Tuhan ini berilah, bisa memberikan keringanan kepada diri Anda sendiri. Maka apa jawab dari Ibnu Khafif Al-Maliki rahimahullahu ta'ala ini? Beliau mengatakan, idza sami'tum hayya 'alas shalah wa lam tarawni fis saffi fatlubuni fil maqbarah. Idza sami'tum hayya 'alas shalah, kalau kalian mendengarkan hayya 'alas shalah, kalau kalian mendengarkan panggilan muadzin hayya 'alas shalah wa lam tarawni fis shaff, dan kalian tidak melihat menemukan saya di barisan shaf orang yang salat, fatlubuni fil maqbarah, maka carilah saya di pekuburan. Maksud beliau, kalau kalian sudah tidak menemukan saya di barisan shaf orang yang salat ketika azan berkumandang, maka itu artinya saya telah wafat, saya telah mati, saya telah meninggalkan dunia ini. Artinya, selama saya masih hidup, selama saya masih bernafas, selama saya masih bernyawa, maka insya Allah kalian akan menemukan saya berada di dalam shaf orang-orang yang salat pada waktunya, meskipun saya terpaksa harus digendong atau digotong untuk menghadiri ibadah salat tersebut. Nah, kita lihat sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu Khafif Al-Maliki rahimahullahu ini tidak mungkin terjadi kecuali karena beliau memiliki obsesi, cita-cita yang begitu tinggi terhadap salat berjamaahnya, termasuk tentu saja di dalamnya adalah salat subuhnya. Bahkan dalam kisah yang lain, kisah seorang ulama tabi'in yang bernama Amir bin Abdullah ibn Zubair rahimahullah ta'ala, kisahnya mungkin jauh lebih luar biasa lagi daripada apa yang terjadi pada Ibnu Khafif Al-Maliki sebelumnya. Dikisahkan bahwa pada satu ketika Amir bin Abdullah ibn Zubair ini sudah mulai merasakan tanda-tanda sakaratul maut pada dirinya, dan itu kebetulan terjadi pada saat azan sedang dikumandangkan. Artinya Amir bin Abdullah bin Zubair ini kelihatannya sudah mengalami sakit yang sangat parah ketika itu, sehingga dia merasa bahwa sakaratul maut sudah begitu dekat dengan dia. Maka beliau kemudian berpesan kepada orang yang ada di dekatnya, khudhu biyadi, peganglah tanganku. Maksudnya, peganglah tanganku untuk berangkat ke masjid, untuk menunaikan salat karena azan sudah berkumandang. Faqila lahu, maka disampaikan kepada beliau oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, anta alil, Tuhan, Anda ini sedang mengalami sakit yang parah. Anda sedang mengalami sakit yang keras. Maksudnya, berikanlah keringanan pada diri Anda. Tidak usah memaksakan diri untuk datang ke masjid. Tetapi apa kata beliau? Asma'u da'iyallahi fala ujibuhu. Bagaimana bisa saya mendengarkan orang menyeru, muadzin mengumandangkan azannya, lalu saya tidak menjawab, saya tidak merespon panggilan itu. Bagaimana bisa itu terjadi? Subhanallah. Maka orang-orang yang ada di dekatnya pun terpaksa memegang tangan beliau, lalu kemudian beliau pun sampai ke masjid. Pada waktu itu kebetulan waktunya untuk menunaikan ibadah salat maghrib, dan Amir bin Abdullah bin Zubair rahimahullahu ta'ala ini kemudian sempat menyelesaikan satu rakaat bersama dengan imam, lalu setelah itu kemudian beliau meninggal dunia rahimahullahu ta'ala di dalam salatnya. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa indahnya akhir kehidupan dari seorang hamba yang menjadikan salat sebagai obsesi utamanya. Betapa indahnya, betapa bahagianya
kehidupan dan akhir kehidupan dari seorang hamba yang menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai obsesi dan tujuan utama dalam hidupnya. Bahwa seluruh hidup ini, seluruh karunia yang Allah berikan dalam kehidupan ini, kesehatan, kelapangan, seluruhnya harus digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kebahagiaan kepada mereka, meskipun mungkin secara dunia mereka tidak lapang, fasilitas kehidupan mereka sangat terbatas, tetapi hati mereka sangat bahagia. Kenapa? Karena hati mereka selalu tertaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat, melalui amal-amal soleh, melalui ibadah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka kematian yang indah. Maka kita kembali pada poin utama pembahasan kita kali ini, sahabat-sahabat muslimin muslimat, bahwa jangan pernah berpikir bahwa mengerjakan sholat subuh pada waktunya adalah sesuatu yang berat. Hal pertama yang harus Anda perbaiki agar kemudian ibadah sholat subuh itu menjadi lebih mudah Anda kerjakan adalah cara pandang Anda. Cara pandang Anda, mindset Anda, perspektif Anda terhadap ibadah sholat subuh. Jadikan sholat subuh sebagai prioritas utama dalam kehidupan Anda. Jadikan sholat subuh sebagai prioritas utama bagi Anda untuk mengawali kehidupan Anda pada hari itu. Kalau itu menjadi prioritas utama, di mana tidak ada yang bisa mengalahkan prioritas utama Anda, yaitu sholat subuh, maka settingan-settingan selanjutnya itu akan terjadi secara otomatis dalam diri Anda. Ingat, sahabat-sahabat sekalian, semua kita dengan semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, kita mencari dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dan ingat, kita manusia, penciptaan kita manusia ini telah diformat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tenang kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah selalu bahwa hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hanya dengan berzikir, menundukkan diri pada perintah Allah, tatma'innul qulub, hati dan jiwa kita manusia ini akan menjadi tenang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.